Cina dalam bahaya, kapal selam nuklir Prancis obok-obok Laut Cina Selatan. Cina nampaknya semakin menambah musuhnya usai main klaim atas pulau sengketa. Bila sebelumnya musuh bebuyutan mereka adalah Amerika Serikat, kini Cina harus berhadapan pula dengan Prancis. Mendadak Angkatan Laut Prancis melayarkan armada perangnya ke perairan sengketa bersama Amerika Serikat. Bahkan mereka sampai mengirimkan kapal selam nuklirnya untuk memantau pergerakan Angkatan Laut Cina. Bisa dikatakan aksi Prancis sungguh tak masuk akal, lantaran Prancis sama sekali tak ada kepentingan atas klaim Nandes Line Cina. Prancis yang kini ikut memanaskan Laut Cina Selatan, mengirimkan kapal selam serang nuklir Prancis SNA dan melakukan patroli di Laut Cina Selatan. Aksi kapal perang dan kapal selam Prancis di Laut Cina Selatan diiyakan langsung oleh Menteri Pertahanan Prancis Florence Parly. Parly mengumumkan sendiri mengenai patroli kapal selam nuklir Prancis tersebut. France 24 stasiun televisi Prancis melaporkan. Dalam akun Twitternya, Parly mengungkapkan, kapal selam serang nuklir Prancis dengan nama SNA Emerald termasuk di antara dua kapal angkatan laut yang baru-baru ini melakukan patroli melalui Laut Cina Selatan. Patroli luar biasa ini baru saja menyelesaikan perjalanan di Laut Cina Selatan. Bukti mencolok dari kemampuan Angkatan Laut Prancis kami untuk mengerahkan jauh dan untuk waktu yang lama bersama dengan mitra strategis kami yakni Australia, Amerika, dan Jepang. Demikian tweet Parly yang turut serta menyertakan sebuah gambar dua kapal di laut. SNA Emerald disertai dengan kapal pendukung lainnya telah berlayar sejauh 15.000 km di lepas pantai Prancis sebagai bagian dari misi Marian yang sejak September 2020 berpatroli di zona Indo-Pasifik. Ini untuk menunjukkan bahwa kami masih hadir di sana secara militer, ungkap Jean Vincent Brisset, Direktur Penelitian di Institut Hubungan Internasional dan Strategis dalam wawancara dengan France 24. Itu adalah janji lama yang dibuat oleh Jean-Yves Le Drian ketika dia masih menjadi Menteri Pertahanan, ujar Brisset. Le Drian, Menteri Luar Negeri Prancis saat ini, menjadi Menteri Pertahanan dari tahun 2012 hingga 2017. Cina mengklaim hampir semua wilayah di Laut Cina Selatan merupakan wilayahnya, sementara Taiwan, Filipina, Brunei, Malaysia, dan Vietnam semuanya juga mengklaim sebagian dari kawasan itu, yang diyakini menyimpan cadangan minyak dan gas yang berharga. Klaim Beijing itu sampai diperdebatkan oleh Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa hingga Asia. Misi Amerika Serikat ke Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun lalu secara resmi menyerahkan catatan diplomatik ke kota Sekretaris Jenderal PBB bahwa klaim maritim Cina di Laut Cina Selatan yang disengketakan tidak sesuai dengan hukum internasional. Pada bulan Januari lalu, Jepang bergabung dengan beberapa negara termasuk Inggris, Prancis, Jerman, Malaysia, Australia, Indonesia, Vietnam, dan Filipina membuat pengajuan serupa ke PBB. Dalam konteks geopolitik maritim yang semakin tegang ini, Prancis ingin menyatakan kembali bahwa ia memiliki kepentingannya sendiri yang harus diwaspadai di kawasan tersebut. Pada tahun 2019, Kementerian Pertahanan Prancis merilis laporan berjudul Prancis dan Keamanan di Indo-Pasifik yang mengingatkan bahwa sekitar 1,5 juta warga Prancis tinggal antara Djibouti di semenanjung Afrika Timur
dan wilayah luar negeri Polinesia Prancis. Akhirnya Prancis memandang zona Indo-Pasifiknya membentang dari Teluk Aden hingga keluar Australia. Namun Laut Cina Selatan tidak termasuk dalam laporan tersebut. Dari sudut pandang hukum, sangat dapat diterima untuk Angkatan Laut Prancis dalam konteks operasinya di seluruh dunia untuk berlayar ke sana, kata Anthony Bondas, seorang peneliti spesialis Asia di Foundation for Strategic Research. Pada April 2019, Cina menuduh Prancis masuk secara ilegal ke perairan Cina setelah kapal fregat Prancis Vendémiaire berlayar melalui Selat Taiwan. Prancis menyatakan angkatan lautnya transit di Selat Taiwan setidaknya setahun sekali tanpa masalah. Hampir 2 tahun kemudian Prancis kembali ke kawasan itu. Kali ini dengan kapal selam serangan bersenjatakan senjata nuklir. Ini sinyal yang lebih kuat daripada kapal fregat pengintai, ungkap Jean Dominique Marcet, koresponden pertahanan L'Opinion di situs web surat kabar Prancis. Dalam konteks hubungan diplomatik global, ini adalah cara Prancis untuk menunjukkan bahwa mereka tidak takut akan keseimbangan kekuatan dengan Cina, jelasnya Priset. Prancis juga berusaha untuk memantapkan negaranya sebagai penjamin hak untuk bernavigasi secara bebas di perairan internasional. Ini adalah cara untuk memberitahu mitra Australia, India, dan Jepang bahwa kami tidak hanya membuat pidato yang bagus. Prancis hanya akan memiliki kredibilitas di kawasan itu jika menunjukkan bahwa ia siap bertindak untuk mempertahankan prinsip-prinsipnya, kata Bondas. Tidak ada tanggapan dari Cina soal patroli kapal selam nuklir Prancis ini di perairan Laut Cina Selatan. Akan tetapi, adanya Prancis di perairan Laut Cina Selatan memastikan Beijing menjadi siaga penuh mengetahui keadaan tersebut. Cina telah lama ngotot mempertahankan Laut Cina Selatan meski tindakannya diklaim ilegal. Seperti kita tahu, Laut Cina Selatan berada di antara beberapa negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Namun Cina terus mengklaim sebagai wilayahnya berdasarkan 9 garis putus-putus. Bahkan untuk memperketat penjagaan, Cina juga mengesahkan sebuah undang-undang kontroversial yang dianggap bisa memicu perang. Menurut Daily Star, Minggu 14 Februari 2021, Cina memerintahkan penjaga pantainya untuk menyerang kapal asing yang masuk ke wilayah Laut Cina Selatan. Wilayah tersebut sudah dipetakan Cina berdasarkan klaim 9 garis putus-putus. Tindakan ini dianggap oleh Cina untuk melindungi kepentingannya di Laut Cina Selatan, namun membuat negara tetangga seperti Filipina merasa undang-undang itu mengancam perbatasannya. Cina dituduh berencana melakukan cara kekerasan untuk menjaga kedaulatannya atas Laut Cina Selatan. Beijing telah memerintahkan penjaga pantainya untuk menyerang kapal asing di dalam perbatasan 9 garis putus-putus yang membentang ke laut sengketa itu. Cina telah mengesahkan Undang-Undang Penjaga Pantai bulan lalu, kemudian dikenal sebagai Hukum Tembakan Terbuka, yang memberikan komando pasukan laut negara itu kebebasan untuk menembaki kapal asing yang dianggap mengancam kedaulatan nasional. Ia menyatakan bahwa penjaga pantai dapat mengambil semua tindakan yang diperlukan, termasuk penggunaan senjata ketika kedaulatan nasional, hak kedaulatan dan yurisdiksi dilanggar secara ilegal oleh organisasi atau individu asing di laut. Tetapi langkah itu membuat marah Filipina, dengan Menteri Luar Negeri Theodore Locsin JR menyatakan pasukannya akan membalas jika salah satu kapalnya menjadi sasaran. Sejauh ini belum ada kejadian. Jika ada insiden, saya jamin akan ada lebih dari sekedar protes, kata Locsin kepada media lokal. Ancaman itu muncul setelah dia mengeluarkan protes diplomatik terhadap ancaman perang secara lisan.